Perkenalkan, nama saya Niwayan Emma Permatasari, mahasiswa PPG kategori 2 PGSD Undiksa. Nah, pada kesempatan kali ini ingin meminta waktu Ibu sebentar terkait eksplorasi alternatif solusi terhadap akar masalah yang Tiang hadapi. Namun sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu Emma, terima kasih atas waktunya. Sebelum Tiang paparkan atau Tiang sampaikan jawaban atas pertanyaan yang Bu Emma sampaikan, Tiang perkenalkan diri dulu. Tiang nama Made Nurate, Kepala SD nomor 4 Benua. Sejak tahun 2019 Tiang di sini. Okay. Baik Ibu. Di sini Tiang memiliki 4 pertanyaan terkait dengan eksplorasi alternatif solusi. Yang pertama nih rendahnya motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh kegiatan pembelajaran belum menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi yang diajarkan. Apa kira-kira solusi yang tepat untuk masalah tersebut, Ibu? Baik Bu Emma, jadi Tiang lihat kebetulan kepala sekolah sesungguhnya adalah juga guru. Nah kebetulan Tiang keliling kelas mengajar di kelas-kelas yang kebetulan gurunya tidak ada. Udah bahkan Tiang membelajarkan anak-anak yang Tiang ingin tahu di kelas di setiap tingkatan kelas itu bagaimana daya serap, bagaimana keaktifan, bagaimana motivasi belajar yang ingin lihat secara langsung. Untuk itu kebetulan di kelas 2B saat ini memang kelihatan anak-anak masih perlu kita tingkatkan minat, bakat, kesenangannya atau motivasinya pada intinya untuk belajar. Jadi kalau motivasi itu tentu berkaitan dengan perasaan agar anak-anak secara sederhana yang rasa agar anak-anak senang di sekolah, perasaannya merasa terlindungi, dia senang, dia aktif. Tentu guru baiknya guru menyiapkan diri lebih intens lagi dengan berbagai persiapan. Salah satunya diantaranya adalah media. Jika dalam pembelajaran yang lihat itu membuat media yang sesuai dengan karakteristik siswa, yang tentu sesuai dengan topik pembelajaran yang akan diajarkan. Medianya menarik, kontekstual, kemudian ada selingan ice breaking. Tentu anak-anak akan senang. Di sanalah akan Tiang yakin motivasinya untuk belajar akan lebih meningkat lagi. Tiang pahami akhir-akhir ini motivasi anak belum maksimal. Mungkin salah satu penyebabnya adalah pandemi yang kemarin ini. Anak-anak di rumah bebas bersama orang tua, ada tugas dibuatin orang tua dan sebagainya. Sekarang begitu masuk kaget. Nah itulah, jadi kita sebagai guru tentu tidak henti-hentinya menggunakan kiat-kiat yang jitu sehingga anak-anak itu motivasi belajarnya lebih baik. Jadi harapan Tiang guru-guru menggunakan media yang inovatif, yang menarik, sesuai dengan konten pembelajaran dan kegiatan juga ice breaking yang ada. Mungkin nanti di kelas Tiang mencoba ice breaking terbaru dan menggunakan media-media yang inovatif agar siswa lebih termotivasi untuk belajar. Tentu anak-anak, apalagi anak-anak kelas 2 akan senang. Dia bermain, dia riang, dan tentu dia belajar. Baik, terima kasih Bu. Terkait pertanyaan kedua, kemampuan numerasi atau kemampuan matematika siswa itu masih rendah. Hal ini disebabkan karena metode pembelajaran yang dilakukan di kelas masih berpusat pada guru atau teacher center tanpa melibatkan peran aktif siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, solusinya bagaimana Ibu? Nah, ini lagi-lagi masalah literasi numerasi. Ini zaman sekarang ini di abad modern ini dimunculkan kata literasi numerasi, padahal ini sudah terjadi sejak dulu ya. Jadi
kebetulan matematika ya yang Ibu pahami dari sekolah Ibu sebelumnya kebetulan juara olimpiade. Jadi anak-anak di matematika masih belum maksimal karena mungkin kita menyampaikan kurang menarik. Kurang menarik. Kurang menarik. Jadi kita menggunakan metode kalau di matematika kita menguatkan konsep matematika, menanamkan konsep. Jadi penguatan konsep dengan aneka ragam metode atau metode yang bervariasi apalagi menekankan pada kegiatan siswa, bukan guru ceramah terus mungkin besok murid tidak akan ingat apa-apa. Lupa dia. Jadi metode yang menarik, bervariasi, lebih menekankan pada keaktifan siswa. Jadi Tiang yakin numerasi, literasi pada pelajaran matematika di kelas 2 khususnya pasti meningkat. Apalagi kita membelajarkan siswa dengan materi-materi yang kontekstual. Ini di sana begini. Kita belajar banyak jadinya anak-anak, tidak hanya ke matematika saja. Karena kita menggunakan soal cerita tentang ibu belanja di pasar. Kita mengenalkan pasar, di pasar ada apa, masuk pelajaran IPS, masuk pelajaran IPA, masuk pelajaran makanan yang bergizi. Di terakhir matematika, ilmu hitung. Jadi kiatnya semua itu ada pada keaktifan guru menggunakan metode yang menarik. Menurut Tiang seperti itu. Baik, terima kasih sekali masukannya itu nanti Tiang pasti akan terapkan nih di pembelajaran Bu. Terkait masalah ketiga, guru belum cukup maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Hal itu terjadi karena model pembelajaran yang diterapkan belum didukung oleh media pembelajaran inovatif. Terkadang kita guru membuat RPP sudah menulis model Bu, tetapi pada penerapannya mungkin kurang maksimal. Solusinya. Nah ini lagi kita guru tidak henti-hentinya belajar. Orang menyebutkan guru lebih pintar dari siswa sehari. Jadi guru harus tetap belajar sebelum akan action di depan murid. Apalagi murid zaman sekarang. Kritis, murid zaman sekarang sangat luar biasa kritis. Kalau kita tidak siap, kita bisa dikritisi oleh siswa. Bisa bingung kita di depan anak-anak. Jadi untuk itu yang harapkan sebelum guru action dalam pembelajaran sama anak-anak, guru membaca kayak dulu, selain menguasai materi atau RPP yang sudah dibuat itu saja dikuasai. Yang yakin semua proses kan berjalan baik, lancar. Kadang media sudah ada tapi tidak dipakai. Nah itu kadang metode sudah manis tapi tidak diiringi oleh media. Jadi metode, media, dan guru sudah tahu juga karakteristik siswa. Ini sebagian besar bisa ini sudah bisa ini. Jadi sudah anak-anak di kelas itu bervariasi kemampuannya. Jadi anak yang sudah sangat pintar mungkin dengan model ini kita pakai, dengan ini begitu. Itu menurut Tiang. Jadi tetap guru belajar lebih awal daripada akan mengajarkan siswa. Jadi persiapannya lebih bagus dulu. Persiapan akan lebih bagus. Persiapkan diri dulu guru. Bisa bekerja sama dengan teman-teman, mencari ilmu. Sekarang sudah sumber belajar itu banyak sekali. Boleh mencari berbagai sumber, bertanya kepada teman sejawat. Action akan lebih maksimal hasilnya. Jadi penerapan modalnya semakin maksimal kan Bu. Diisi dengan PowerPoint nih menggunakan LCD gitu. Apalagi begitu. Hasilnya akan lebih baik dari yang hanya belajar konvensional sebelumnya. Baik, terima kasih Bu. Niki pertanyaan terakhir terkait dengan pembelajaran HOTS nih Bu. Siswa belum memiliki kemampuan berpikir HOTS karena perangkat pembelajaran yang disusun belum berbasis HOTS. Karena Niki kan Tiang mengajar kelas 2. Dan solusinya Ibu? Ya, baik. Jadi sekarang di abad 21 ini anak-anak diarahkan untuk dapat berpikir kritis. Dalam pembelajaran HOT, dalam kegiatan HOT itu mulai dari kegiatan guru. Guru menyiapkan diri dengan baik, melengkapi dengan media, menggunakan metode yang bervariasi,
materi sudah siap, Nggih. kemudian pembelajarannya, proses belajarnya mengedepankan siswa, Nggih. kemudian evaluasinya lebih ditingkatkan, itulah namanya hot. Nggih. Tapi ingat, kadang kita salah menempatkan anak-anak, menempatkan diri. Nggih. Kita mengajarnya sangat hot, kan anak-anak kemampuan anak kelas 2 sejauh mana. Tentu hotnya itu berkaitan dengan karakteristik siswa. Zaman sekarang kita sedikit aja salah menerapkan anak-anak kritis. Nggih. Jadi agar pola kritis atau pikiran kritis siswa itu tidak tercemar oleh keaktifan kita yang kurang bagus. Nggih. Jadi sekali lagi guru tetap mempersiapkan diri lebih maksimal. Nggih. Sekarang berpikir kritis itu sangat dipentingkan, tidak hanya anak-anak model pembelajaran dulu menghafal ini di sini, tidak. Hanya contohnya anak-anak tahu itu apa. Nggih. Itu apa? Anak-anak mencari, pelajari. Kemudian dah tahu itu tuh apa, dipelajari ada apa. Dianalisis. Kemudian di informasi dikumpulkan, minimal anak kelas 2 itu Ya. sesuai kemampuannya. Kemudian dia baru mengungkapkan Iya. apa tentang apa itu. Ya, nggih. Nah, itu menurut yang jadi itu sudah merupakan satu kegiatan belajar hot. Nggih. Jadi belajarnya hot, materi perangkatnya lengkap, proses belajarnya hot, evaluasinya hot, pola pikir, berpikir kritis anak-anak atau hot itu akan bisa tercapai. Nggih, karena sudah dari perangkat, Ya, sudah proses, disiapkan. soal, otomatis Ya. anak-anak jadinya Ya, berpikirnya, kemampuan berpikir tingkat tingginya meningkat, Bu. Nggih. Ya, Baik. sesuai usianya, ingat Nggih, itu. nggih. Karena anak kelas Kelas 2 kan 2, berbeda. masih operasional Hotnya- konkretnya. Hotnya anak kelas 2 berbeda dengan Nggih. hotnya anak kelas 6. Nggih, Gitu. baik Ibu. Nggih. Nanti mungkin segala alternatif solusi itu nanti akan Tiang terapkan di dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu atas masukannya, dukungannya, motivasinya selama mengikuti kegiatan PPG Niki serta di sekolah Niki Tiang banyak mendapatkan pelajaran, motivasi, semangat dari Ibu. Ya, semoga sukses Bu Nggih. Emma. Yang yakin guru-guru yang lulus ikut ini tentu guru-guru sudah mempunyai kemampuan lebih dari yang lainnya. Yang sangat mendukung, semoga Bu Emma lancar, sukses sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang mampu berpikir kritis untuk bumi nusa dan bangsa. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga nanti Tiang dilancarkan, minta doanya. Terima kasih Nggih. banyak Ibu. Semoga Nggih. sukses. Nggih, terima ya. kasih. Nggih. Nggih. Nggih, Bu.